Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di siang hari ini diberikan kemudahan dan taufik untuk bisa sama-sama kita melaksanakan kewajiban ibadah sholat zuhur berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan kelak di yaumil qiyamah akan memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita layak berharap menjadi ahli jannahnya, dan mudah-mudahan Allah pun memperkenankan kita untuk bisa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tak terasa alhamdulillah kita hari ini sudah berada di, kalau tidak salah, tanggal 21 Sya'ban. Ya, tinggal beberapa hari lagi kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Ramadan, dan kita harapkan mudah-mudahan diberikan panjang umur, kita bisa bertemu dengan Ramadan dengan persiapan yang maksimal dan juga bisa mengisinya dengan ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis jemaah sekalian yang jika kita mentadaburinya, ya sungguh ketika Allah beri kita kesempatan bertemu Ramadan lalu kita kemudian melalaikannya, ini kita jangan-jangan termasuk orang yang didoakan keburukan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Karena dalam suatu hadis, pernah suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabatnya itu tiba-tiba mengucapkan 3 kata amin, ya. Amin, 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 sebanyak 3 kali. Jadi Nabi SAW itu jemaah sekalian mengucapkan tiba-tiba di hadapan sahabatnya 3 kata amin, ya. Ini kata amin sudah aman Pak, ya. Udah lewat pilpres lama. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan kata amin 3 kali ini jemaah sekalian, para sahabat ya kebingungan, merasa heran, ya. Ada apa gerangan Nabi menyebut kata amin 3 kali? Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, lima amanta ya Rasulullah, kenapa anda mengucapkan 3 amin ini ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian mengatakan, atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril, ya, lalu menyampaikan kepadaku 3 doa yang lalu aku amini setiap doa tersebut disampaikan. Artinya doa ini Pak luar biasa karena disampaikan oleh Sayyidul Malaikah, malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, dan diamini oleh Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, ya, penghulu dan pemimpin umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus cermati dan kita jadikan ini sebagai evaluasi untuk kita semua di dalam doa yang disampaikan malaikat Jibril ini. Yang pertama kata malaikat Jibril alaihi salam, ragima anfu rajulin dzukirasmuka walam yusalli alaika. Kata malaikat Jibril, celaka seseorang yang namamu wahai Muhammad disebutkan di hadapannya tapi ia tidak mau bersolawat kepadamu. Maka Nabi kemudian mengatakan amin. Lalu kemudian yang kedua kata malaikat Jibril, wa raghima anfu rajulin laqiya abawaihi au ahadahuma hayyan walam yudkhilahul jannah. Dan celakalah seseorang diberikan kesempatan bisa bertemu dengan kedua orang tuanya atau paling tidak salah satunya hidup di dunia, tapi pertemuan itu tidak menyebabkan sang anak masuk surga. Maka Nabi katakan amin. Nah yang ketiga ini Pak momentum kita, ya. Kata malaikat Jibril, wa raghima anfu rajulin laqiya ramadhana tsumman salakha wa lam yughfar lahu. Dan celakalah seseorang diberikan kesempatan dan karunia bisa bertemu dengan Ramadan, tapi nanti ketika Ramadan meninggalkannya, Allah tidak berkenan mengampuni dosa-dosanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, karena itu jemaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, ya, Ramadan ini adalah kesempatan besar untuk kita mendapatkan ampunan Allah. Namun
Kata Nabi SAW, Pak al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu manittaba hawahu wa tamanna 'ala Allah. Namun kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang berusaha. Mereka adalah orang yang mempersiapkan diri tentang apa yang akan dia dapatkan nanti setelah kematian. Artinya untuk mendapatkan ampunan Allah Pak, menuntut adanya suatu usaha dan ikhtiar. Tapi Nabi juga mengatakan wal ajizu, dan orang yang lemah itu adalah orang yang suka memperturut hawa nafsu dan banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam konteks ini ya, kalau kita bicara persiapan Ramadan, jangan hanya kita berangan-angan Pak, saya berharap dapat ampunan Allah tapi dia tidak ngapa-ngapain di bulan Ramadan. Saya berharap agar Allah memuliakan saya dengan rahmatnya tapi dia kemudian menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan. Nah, salah satunya terkait dengan bagaimana kita bisa mengukur indikator keberhasilan Ramadan kita adalah sejauh mana kita sudah mempersiapkannya. Ya, karena dalam suatu ilmu manajemen itu kan Pak, yang namanya indikator keberhasilan dimulai dari mana Pak? Dari saat programnya dikerjakan atau dari awal ketika di planning? Hah? Kalau kita punya program Pak, itu indikator penilaian untuk evaluasi sudah dimulai dari mana? Dari persiapan kan? Dari saat direncanakan. Ketika persiapannya kemudian amburadul, tidak disiapkan dengan baik, ya apa yang akan diharapkan dari program yang baik? Ya. Nah karena itulah sesungguhnya kalau kita ingin mengetahui apakah Ramadan nanti yang akan mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan ketemunya adalah berhasil atau tidak dan layak untuk kita mendapatkan ampunan Allah serta tidak termasuk didoakan keburukan oleh malaikat Jibril, itu sudah bisa kita ukur dari sejauh mana persiapan kita sebelum mendatangi Ramadan itu sendiri. Nah karena itulah jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ada 4 persiapan paling tidak ya. Ada 4 hal yang harus kita persiapkan ketika kita akan menyambut bulan Ramadan ya, bulan yang penuh dengan pengampunan dari Allah, bulan ibadah, wa syahrut tilawah, wa syahrul qiyam, wa syahru itkin minan nar, ya bulan diselamatkannya kita dari azab neraka dan seterusnya. Ada 4 persiapan. Hafalkan baik-baik jemaah sekalian. Ya, 4 ini adalah al-i'dadur ruhi, wal i'dadul jasadi, wal i'dadul mali, wal i'dadul ilmi. Ada 4 persiapan, ada 4 i'dad. Ya, untuk kita bisa menyambut Ramadan dengan Ramadan terbaik. Yang pertama adalah al-i'dadu ar-ruhi, persiapan dari aspek ruh dan mental. Persiapan dari aspek kesiapan jiwa kita untuk menyambut bulan ini dengan sebaik-baiknya. Karena itulah jemaah sekalian, termasuk dosa besar kata para ulama, Pak. Termasuk dosa besar ya kita mengambil sikap seakan-akan tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, misalnya ada orang mengatakan, Pak, ya menjelang Ramadan, Ramadan lagi, puasa lagi gitu ya. Kesannya kalimat ini senang atau benci, Pak? Kalimat Ramadan lagi itu, Pak. Apalagi dengan nada apa? Kesel gitu. Ya, ini menunjukkan dia tidak suka dengan datangnya Ramadan. Kata para ulama, ini termasuk kabair, ini termasuk dosa besar. Bahkan ada satu riwayat, Pak, ya, yang walaupun hadis ini sebenarnya lemah dinilai oleh para ulama, tapi bisa menjadi fadhail a'mal, bisa menjadi motivasi beramal, yang mana orang yang bergembira menyambut Ramadan aja udah pahalanya besar. Ya, man fariha bihuduri Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa bergembira dengan hadirnya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ya, walaupun ini hadisnya dianggap lemah, ya, tapi bisa kita jadikan motivasi untuk kita bersiap menyambut Ramadan dengan kegembiraan. Nah, jadi maka persiapan yang harus kita lakukan adalah secara mental kita menyambutnya dengan baik, dengan ada sukacita di dalamnya. Makanya tradisi-tradisi masyarakat kita, Pak, menyambut Ramadan biasa dengan apa, Pak? Di beberapa daerah. Ada pawai Ramadan gitu kan. Itu anggap saja sebagai tradisi yang menunjukkan ekspresi kegembiraan. Ya jangan kita bid'ahkan, Pak, karena ini wilayah tradisi gitu ya. Dan yang namanya tradisi kata para ulama, al-aslu fil adat al-ibahah. Ya, hukum asal tradisi itu boleh selama tidak ada unsur melanggar syariat, ya. Kecuali kalau misalnya tradisi pawainya itu sambil terjadinya ikhtilat atau kholwat campur baur laki-laki wanita yang sampai berbuat maksiat. Nah, yang jelas itu kita katakan nggak boleh ya. Tapi kalau dalam rangka ekspresi dari kegembiraan Ramadan, nah maka itu silakan saja, bahkan suatu yang bagus ya. Nah, karena itulah jamaah sekalian, Nabi SAW itu, Pak, diriwayatkan sudah mulai bersiap menyambut Ramadan jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang. Salah satunya adalah dengan memperbanyak ibadah puasa sunnah dari sejak bulan Sya'ban ya. Makanya dalam satu riwayat dikatakan, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban wa yuwasiluhu ila Ramadan.
Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban dan kemudian dilanjutkan sampai ketemu dengan Ramadan. Nah, tapi yang jadi masalah begini jemaah sekalian, terkait dengan puasa Sya'ban ini, Pak, yang hari ini kita berada tanggal 21 Sya'ban. Hadis ini dinilai bertentangan ya dengan hadis yang dibuatkan oleh Imam Nasai bahwa Nabi SAW itu, Pak, malah melarang puasa Sya'ban. Ya. Kalau tadi kan dikatakan, kata Sayyidah Aisyah, Nabi puasa Sya'ban dilanjutkan sampai ketemu Ramadan. Tapi dalam hadis yang lain, Pak, dikatakan idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan. Kalau sudah memasuki pertengahan kedua dari bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa atau tidak boleh berpuasa sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, berarti kan ada dua hadis yang bertentangan ya. Ini kalau dalam ilmu hadis, Pak, atau dalam ilmu usul fikih namanya disebut dengan mukhtalaful hadis. Ya, hadis yang bertentangan ini harus dikompromikan dan dicari satu pemahaman yang komprehensif yang mana dua-duanya bisa diamalkan. Maka kemudian dua hadis ini dikompromikan, Pak, oleh para ulama ya dengan kesimpulan bahwa larangan Nabi SAW kita berpuasa dari pertengahan kedua bulan Sya'ban itu hikmahnya adalah agar tenaga kita tidak terforsir habis ya berpuasa di bulan Sya'ban hingga ketika bertemu dengan Ramadan itu sudah tidak lagi maksimal berpuasa. Ini hikmahnya dilarang oleh Nabi SAW. Tetapi jemaah sekalian, larangan ini pun tidak bersifat mutlak. Ya, dalam arti puasa yang dilarang oleh Nabi dari pertengahan bulan Sya'ban kedua itu bukan semua jenis puasa, tapi puasa yang memang ada tujuan memforsir tenaga. Dalam hal ini puasa yang tidak ada sebabnya. Ya, puasa yang istilahnya para ulama, Pak, disebut dengan puasa mutlak, as-shaumul mutlak. Tapi kalau puasa yang dimaksud ya, puasanya adalah puasa yang ada sebabnya jemaah sekalian, maka tidak dilarang meskipun sampai akhir Sya'ban. Misalnya jemaah sekalian, kita punya kebiasaan, Pak, puasa Senin Kamis. Nah, boleh nggak jemaah sekalian, puasa Senin Kamis ini dilakukan sampai akhir Sya'ban? Terikat nggak dengan larangan hadis Nabi tadi? Ini nggak terikat. Silakan puasa Senin Kamis meskipun sampai akhir Sya'ban. Yang penting jangan puasa Senin Kamis di bulan Ramadan, Pak. Ya, karena itu udah nggak ada lagi. Termasuk yang tidak dilarang jemaah sekalian, puasa yang nggak terkait dengan waktu tapi kita sudah biasa melakukannya, seperti puasa Daud. Ya, puasa Daud kan tidak terkait dengan waktu ya, satu hari puasa, satu hari tidak. Nah, itu boleh kita lakukan sampai akhir Sya'ban. Bahkan yang harus kita perhatikan, Pak, adalah puasa qada Ramadan tahun lalu yang belum kita tunaikan. Ini bisa kita lakukan sampai akhir Sya'ban, bahkan harus kita selesaikan. Kenapa? Karena menurut mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, kewajiban mengqadha puasa Ramadan itu batas akhirnya sampai akhir Sya'ban. Kalau seandainya kemudian ketemu dengan Ramadan berikutnya tanpa uzur dia sengaja melalaikan qadha Ramadan tahun lalu, maka puasanya tetap berlaku kewajiban qadhanya, tapi dia juga dibebankan membayar fidyah. Ini menurut pendapat mayoritas ulama ya, kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi mengatakan tidak ada fidyah, namun semua sepakat qadhanya tetap berlaku. Tapi sama, Pak, tidak boleh qadha Ramadan di bulan di bulan Ramadan, jangan diqadha. Jadi jangan sampai ada orang niat puasanya, saya besok puasa 2 niat sekaligus ya, Ramadan tahun ini plus qadha tahun lalu, nggak bisa. Makanya para ulama kita, Pak, seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ya, mengajarkan lafadz niat itu, Pak, itu bukan nggak ada tujuannya ya. Biasanya kan kita atau tradisi di beberapa masjid itu kan, Pak, ada lafadz niat dibaca setelah tarawih ya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, aku berniat puasa di esok hari, puasa fardu Ramadan hadhihi sanati, pada tahun ini. Kenapa ada kalimat hadhihi sanati ini, Pak ya? Ini kalimat hadhihi sanati ini, Pak, ada tujuannya, yaitu agar jangan sampai orang salah niat. Ya, ini niat puasanya malah qadha tahun lalu dilakukan di bulan Ramadan tahun ini. Nah, itu yang keliru. Ya. Tapi saya ingin katakan, Pak, melafatkan niat ini kita jangan jatuh kepada dua kubu ekstrim, Pak, tentang lafadz niat yang biasa ditradisikan masyarakat. Kubu ekstrim yang pertama seakan-akan itu wajib. Ya, jelas itu tidak wajib, karena semua ulama sepakat puasa itu niatnya cukup di dalam hati, ya. Tapi jangan juga, Pak, kita jatuh kepada yang suka membid'ahkan. Ya, ini dua kubu ekstrim kalau menurut saya, Pak. Kenapa? Karena namanya melafatkan niat itu, Pak, sebenarnya kalau kita cari ada dasarnya. Tapi dasarnya bukan dalam konteks puasa Ramadan ya, tapi puasa sunnah. Jadi Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, itu pernah diceritakan ketika beliau pagi hari mau cari makanan di rumah istri-istri beliau, Pak. Ya, lalu kemudian rupanya istrinya belum pada masak gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi, Pak? Pernah dengar hadis ini, Pak? Ketika Nabi di pagi hari nggak ketemu makanan, tiba-tiba beliau berucap apa?
Nah, kata Nabi, idzan ana shaim. Kalau begitu hari ini aku berpuasa. Nah, ini kira-kira lafaz niat bukan, Mbak? Hah? Kalimat bahwa hari ini aku berpuasa, lafaz niat bukan? Lafaz niat. Artinya melafatkan niat itu boleh saja, nggak ada masalah. Seperti Nabi melafatkan niat puasa sunnahnya. Nah, karena itulah jemaah sekalian, kubu yang mewajibkan ataupun kubu yang membid'ahkan itu pada dasarnya adalah dua kubu ekstrim. Ya, karena pada dasarnya Pak, lafaz niat itu kata para ulama hukumnya boleh saja. Boleh itu artinya silakan dilakukan, silakan tidak dilakukan. Ya, tidak usah dipersoalkan, tidak usah dipermasalahkan. Karena yang mempermasalahkan lafaz niat Pak, sesungguhnya adalah dia mempermasalahkan yang bukan masalah. Dan yang mempermasalahkan yang bukan masalah sesungguhnya adalah masalah itu sendiri gitu. Karena dia ngabisin waktu umat Islam untuk mempersoalkan sesuatu yang nggak penting, ya, maka silakan mau dilafatkan ataupun tidak. Yang penting niatnya ada dalam hati, ya. Baik, nah jadi sekali lagi jamaah sekalian, ya, yang dimaksud dengan puasa yang dilakukan, yang dilarang oleh Nabi di sini adalah puasa mutlak, yang nggak ada sebabnya. Ya, jadi kalau puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau bahkan puasa qada Ramadan, maka harus segera kita tunaikan sebelum bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, inilah sisi persiapan roh kita jemaah sekalian, ya, bahwa kita sudah mulai membiasakan diri beribadah dengan amalan-amalan primadona di bulan Ramadan, baca Quran, ya, atau sedekah dan seterusnya. Baik, kemudian yang kedua jemaah sekalian, persiapan yang kedua adalah al-i'dadul jasadi, persiapan dari aspek fisik. Ramadan adalah bulan ibadah, syahrul ibadah yang menuntut, ya, rata-rata ibadahnya itu Pak dalam kondisi fisik yang vitalitasnya tinggi. Ya, biar kita maksimal beribadah. Di dalamnya, ya, faradallahu alaina siyam wa sannalanal qiyam. Allah fardukan kita di siang harinya puasa, membutuhkan fisik yang kuat, juga disunnahkan kita di malam harinya salat qiyamul lail atau salat tarawih. Nah, karena itulah jemaah sekalian, ya, salah satu persiapan yang juga harus kita lakukan adalah, ya, memperkuat fisik kita. Ya, karena begini Pak, coba ya, saya mau tanya nih Pak, kita buat perbandingan. Mudah puasa Ramadan atau puasa qada Ramadan, Pak? Yang mudah dilakukan Pak, puasa Ramadan 1 bulan atau qada Ramadan meskipun cuma sepekan, mana yang paling mudah Pak? Pasti rata-rata punya pengalaman lebih mudah puasa Ramadan. Ya, kenapa? Karena sekitar kita semuanya pada puasa. Artinya kita secara istilahnya kalau bahasa orang itu energi positifnya saling berbagi di situ. Ya, sama seperti kita kalau sholat tahajud bareng-bareng Pak, ya. Kalau dulu saya saat mahasiswa itu sering kadang ada acara mabit gitu ya, malam bina ilmu dan takwa istilah mereka, ngadain sholat tahajud bareng-bareng Pak, ada muhasabah dan seterusnya, yang biasanya kadang nggak bisa nangis bisa ikut nangis Pak. Kenapa? Nah, karena kiri kanan kita pada nangis gitu ya. Jadi ada semacam pengaruh gitu di dalam perbuatan positif yang dilakukan orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, tapi kalau kita puasa qada Ramadan Pak, saat kita sendirian puasa qada Ramadan, di sekitar kita pada halal bihalal. Nah, itu gimana coba tantangan mentalnya, itu kan berat sekali gitu ya. Nah, jadi maka dalam konteks ini saya katakan Pak, bahwa seandainya kita memang ada rencana mudik misalnya, ya, kebiasaan masyarakat kita mudik menjelang lebaran, kalau memang saat mudik itu Pak tidak terasa berat tetap berpuasa, hendaknya tetap berpuasa. Ya, karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum. Ya, berpuasa itu tetap lebih baik bagi yang mampu melakukannya. Karena Nabi SAW itu Pak melarang berpuasa bagi orang yang dalam perjalanannya mempersulit diri sendiri. Ya, makanya Nabi SAW pernah mencela beberapa sahabat ketika dalam perjalanan mau jihad, mereka malah berpuasa Pak. Nabi lantas berkata, ulaika humul usad. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika umat Islam mengharapkan fisik yang kuat ketika akan berperang, kok malah dipakai berpuasa. Tapi ketika dalam kondisi kita tidak terlalu berat berpuasa Ramadan Pak, meskipun melakukan perjalanan, ya, dan dapat keringanan boleh tidak puasa, sebaiknya tetap berpuasa. Ya, kecuali kalau memberatkan diri, nah silakan kita ganti dengan hari yang lain. Baik, ini persiapan yang kedua. Persiapan yang ketiga jemaah sekalian adalah persiapan dari sisi harta, al-i'dadul mali. Ya, karena Ramadan juga adalah Ramadan atau ibadah atau bulan yang Nabi juga mengspesialkannya dari aspek ibadah harta Pak. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwaduhu fi Ramadan." Nabi SAW itu orang yang paling dermawan dan kedermawanannya semakin tampak ketika berada di bulan Ramadan. Karena itulah beliau juga menganjurkan man fattara shaiman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'.
Barang siapa memberikan menu berbuka puasa kepada orang berpuasa, dia akan dapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala sang orang yang berpuasa. Nah, jadi artinya ini juga mengisyaratkan bahwa ya kita siapkan ya harta terbaik kita untuk juga dijadikan sebagai media media beribadah, dan kita berharap jemaah sekalian semua harta yang kita miliki semuanya akan menjadi pembela kita nanti di hari kiamat ya. Karena Allah juga berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim", bahwa semua nikmat yang Allah berikan pasti ditanya, dan jangan kita jangan sampai terjadi harta yang Allah berikan kepada kita ini Pak malah memberatkan urusan kita nanti di akhirat. Nah, maka salah satunya dengan banyak bersedekah dan berderma dengan harta kita. Manaqusa malun min shadaqah. Kata Nabi SAW, tidaklah berkurang ya harta yang itu dipakai untuk sedekah, berkurang dari arti keberkahan dan seterusnya. Baik, dan yang terakhir jemaah sekalian, yang terakhir adalah al-i'dadul ilmi, persiapan dari aspek ilmu. Dan ini menurut saya Pak adalah persiapan yang paling penting. Ya, karena ilmu adalah pondasi amal. Al-ilmu qabla al-amal, kata Imam Bukhari dalam sahihnya. Ilmu itu sebelum beramal. Ya, dan belajar suatu ilmu Pak yang menjadi sebab amal kita benar hukumnya wajib. Ya, kata Imam Ibnu Abdin, "Man ishtaghala bi syai'in yufradu alaihi ilmuhu wa hukmuhu liyamtani 'anil harami fi." Barang siapa dia disibukkan untuk melakukan sesuatu, maka wajib baginya mempelajari ilmu atas sesuatu tersebut. Ya, agar tidak jatuh kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya begini Pak, saya tanya dulu nih Pak ya. Ada orang Pak, misalnya dia punya harta yang sudah mencapai nisab Pak. Ya, hartanya sudah mencapai nisab, sudah dimiliki selama 1 tahun. Tapi dia nggak tahu Pak bahwa di dalam hartanya ada kewajiban zakat, dan bertahun-tahun dia tidak tunaikan zakatnya Pak karena dia tidak tahu. Kira-kira dosa nggak orang ini Pak? Dosa nggak kira-kira? Dosa nggak dia tidak menunaikan zakatnya karena dia tidak tahu? Hah? Tidak berdosa. Tapi dia berdosa Pak. Kenapa? Tidak mencari tahu. Ya, jangan dikira itu kemudian nggak ada dosanya gitu ya. Dia berdosa karena dia tidak mencari tahu ilmu tentang kewajiban hartanya terhadap agama ini gitu. Nah, maka dalam konteks ini belajar ilmu sebelum beramal, karena saya sering kali Pak ketemu orang itu jatuh kepada kesalahan baru nanya. Misalnya gini Pak, ada seorang suami gitu ya, ngomong, pernah ada 4 mata ngomong sama saya. Jadi, "Ustadz, saya itu udah hampir mungkin ratusan kali ngucapin kata talak. Gimana hubungan pernikahan saya kira-kira hari ini?" Udah ratusan kali Pak ngucapin kata talak tapi tetap tinggal serumah dengan istrinya. Ya, saya akhirnya balik nanya, "Kenapa enggak sebelum ngucapin talak nanya dulu?" Jadi ini nanyanya setelah jatuh kepada kesalahan gitu ya. Artinya Pak, dalam konteks ini dia sudah berdosa atas dasar tidak mencari ilmunya ya. Masalah kemudian apakah talaknya jatuh talak 3 atau tidak, nah itu nanti urusan lain, karena nanti ulama kita beda pendapat. Apakah yang namanya talak itu harus diajukan ke pengadilan, itu nanti dalam konteks hukum negara kita itu ada masalah, ada perbedaan sedikit gitu ya. Tapi yang menjadi problemnya adalah kenapa tidak bertanya dulu sebelum berbuat. Nah, disinilah kemudian banyak mungkin kesalahan umat Islam ketika jatuh kepada kesalahan bukan karena sengaja melakukan kesalahan, tapi karena tidak tahu ilmunya. Nah, karena itulah jemaah sekalian, terkait dengan masalah ilmu nanti kita beribadah di bulan Ramadan, khususnya dalam ibadah puasa, saya mungkin ingin menutup dengan beberapa kasus terkait dengan ibadah puasa yang mungkin Pak, ini sebagai pengingat ya, mungkin tidak sedikit umat Islam yang jatuh kepada kesalahan, tapi kesalahannya itu Pak sebenarnya berpotensi ibadah puasanya sia-sia. Ya. Nah, dalam hal ini adalah kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita baru mau memulai puasa atau ketika kita mau berbuka puasa Pak. Ya, di ujung-ujung antara ibadah puasa ini. Nah, kenapa? Karena kalau untuk kita memulai ibadah puasa Pak, ada hadis yang cukup populer ketika berada di Ramadan sering disampaikan para asatidzah. Ya, hadis itu adalah riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wa fi yadihil ina fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Jika seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, mendengarkan suara azan, maka janganlah dia letakkan makanan yang sedang dia makan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Nah, hadis ini Pak, pertanyaannya, boleh enggak kita tetap makan sahur ketika azan berkumandang? Saya ulangi hadisnya Pak ya. Jika seorang di antara kalian mendengarkan azan, di tangannya masih ada makanan yang belum dihabisi ya,
maka jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan makannya. Berarti pertanyaannya Pak, boleh nggak terus makan sahur ketika kita mendengarkan adzan subuh? Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Nah ini yang jadi masalah nih Pak ya. Hadis ini Pak, saya ingin katakan tidak berdiri sendiri, harus ditafsirkan dengan hadis yang lain. Ya, karena yang namanya hadis itu saling menafsirkan satu sama lain seperti Al-Qur'an, Pak. Ya. Maka hadis ini kalau kita nanti tahu hadis berikutnya Pak yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, insya Allah tidak akan ada masalah dengan pemahaman hadis ini Pak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Imam Nawawi juga mengutip hadis ini untuk menjelaskan hadis yang tadi kita bacakan. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum adzana Bilalin fakulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni ummi Maktum fa innahu la yu'adzin hatta yatlu al-fajru." Kata Nabi SAW, jika kalian mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, teruslah makan dan minum sampai kalian mendengarkan azan yang dikumandangkan Abdullah bin Ummi Maktum, karena Abdullah tidaklah azan kecuali sudah masuk waktu subuh. Nah, kesimpulannya gimana Pak? Kesimpulannya, boleh nggak saat ini kita di Indonesia masih makan sahur ketika dengar azan subuh? Paham? Ketemu apa korelasi dua hadisnya? Jawabannya Pak, tidak boleh. Kenapa? Karena azan di Indonesia ini, pertanyaannya Pak, seandainya ada di Arab di zaman Nabi Muhammad ya, azannya Bilal bin Rabah atau azannya Abdullah bin Ummi Maktum? Azan Abdullah bin Ummi Maktum, bukan azan Bilal bin Rabah. Ya, tapi kalau kita misalnya ke Arab Saudi Pak, di Mekah Madinah masih ada dua azan subuh. Jaraknya ada kurang lebih sekitar setengah jam. Ya. Nah, jadi artinya jemaah sekalian, kalau masih ada yang makan sahur dengan alasan hadis Nabi mengatakan bahwa boleh makan sahur ketika belum diselesaikan saat mendengarkan azan, saya katakan Pak, hadisnya salah tapi salah azan. Maksudnya dalam konteks Indonesia salah azan Pak. Salah azan maksudnya salah azan yang sudah tidak ada lagi di tradisi masyarakat kita Indonesia. Ya, karena azan subuh yang ada di negeri kita Pak, itu azan kedua di masa Nabi SAW. Yaitu azan yang menandakan bahwa waktu subuh sudah masuk. Maka Nabi mengatakan juga dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, al-fajru fajron. Kata Nabi SAW, fajar itu ada dua. Dan dua-duanya ada azan Pak di zaman Nabi SAW. Yang pertama namanya fajar kadzib, yang kedua namanya fajar shadiq. Ya kata Nabi SAW, fajar kadzib atau fajar yang pertama, kita boleh tetap makan haram sholat. Fajar kedua, kita boleh sholat haram makan. Apa maksudnya Pak? Fajar pertama kita tidak boleh sholat, maksudnya sholat subuh karena belum masuk waktunya. Tapi masih boleh makan sahur. Sedangkan fajar kedua kita sudah tidak boleh makan karena sudah mulai berpuasa, namun kita boleh sholat subuh karena sudah masuk waktu subuh. Nah, jadi maka disinilah kita memahami bahwa hadis yang dimaksud dengan masih boleh makan ketika mendengarkan adzan itu adalah adzan pertama yang di negeri kita tidak ada tradisinya. Diganti oleh para ulama Pak dengan istilah imsak. Jadi imsak itu sebenarnya juga ada dasarnya Pak, walaupun secara istilah ya memang tidak ada di zaman Nabi SAW. Sama seperti sholat taraweh Pak, di zaman Nabi nggak ada istilah sholat taraweh. Yang ada di zaman Nabi itu ya qiyamul Ramadan. Ya. Lalu kemudian karena para sahabat khususnya di Mekah, biasanya sholat tarawehnya itu Pak setiap 4 rakaat mereka kemudian ada yang istirahat, ada yang tawaf dan seterusnya. Akhirnya sholat qiyam Ramadan ini disebut dengan sholat tarawih, yang mana tarawih itu diambil dari kata tarwihah, artinya beristirahat setiap 4 rakaat. Jadi istilah sholat tarawih ini munculnya malah setelah zaman Nabi SAW. Maka tidak keliru juga kalau ulama kita di Indonesia Pak menggunakan istilah imsak, ya untuk semacam memberikan kehati-hatian kepada orang yang mau makan sahur, jangan sampai mendekati waktu berpuasa, yaitu saat azan subuh berkumandang. Karena itulah Pak, Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya saya tutup mungkin dengan fatwa beliau atau nanti sedikit ada saya tambahkan. Beliau mengatakan Pak, anna man tala alaihi al-fajru wa fihi ta'amun falyalfidhu fa ini batala'ahu ba'da ilmihi bil fajri batula shaumuhu bila khilaf. Kata Imam Nawawi, barang siapa sudah yakin dan sadar waktu fajar sudah masuk, artinya sudah ditandai dengan adzan subuh, wa fihi ta'amun falyalfidhu, dan di mulutnya masih ada makanan, wajib dimuntahkan. Bukan di tangan Pak, bukan setengah piring. Di mana? Di mulutnya Pak. Dia lagi ngunyah makanan, tiba-tiba terdengar adzan subuh yang menandakan waktu fajar masuk, maka wajib dimuntahkan.
Fa ini batala'ahu ba'da ilmihi bil fajri batula shaumuhu bila khilaf. Kalau dia tetap masih menelannya padahal dia sudah yakin waktu fajar sudah masuk, batal puasanya menurut kesepakatan para ulama. Maka hati-hati ketika kita makan sahur, Pak, ya. Ini yang jadi masalah, ini yang dimakan kadang ada yang alot-alot nih, Pak. Kayak misalnya rendang, Pak. Pas lagi ngunyah rendang yang keras, sebagian masuk tenggorokan, sebagian masih di lidah. Tiba-tiba azan subuh. Ini kira-kira diapain nih, Pak, ya? Ditelan puasanya batal, dimuntahkan mubazir. Nah, jadi pilihannya yang mana nih? Ya jelas wajib dimuntahkan, seperti fatwa Imam Nawawi, dan itu kata Imam Nawawi sepatan para ulama, wajib dimuntahkan. Tapi mubazir Ustaz gimana? Ya udah, kalau mau dimakan masukin kulkas, nanti pakai buka puasa. Ya selesai, apa sulitnya. Tapi wajib dia memuntahkan isi mulutnya. Ya. Kenapa? Karena batas mulainya puasa itu dari sejak terbit fajar atau subuh. Dan terakhir, Pak, kita tutup ya. Ini kita bicara azan ya jamaah sekalian. Nah, kita kaitkan dengan buka puasa, Pak, ini juga harus hati-hati. Yang jadi masalah berikutnya begini, Pak. Kalau kita mau berbuka puasa atau kita mau berhenti dari makan sahur, Pak. Tadi kan kalau kita mengetahui waktu fajar lewat azan. Pertanyaannya, Pak, azan masjid yang mana? Nih coba kita tinggal di suatu wilayah yang azannya lebih dari satu masjid kan? Ya, kiri kanan kita ada masjid tuh, Pak. Azan yang mana kira-kira, Pak? Azan yang paling cepat, azan yang paling dekat rumah, azan yang paling yang terakhir, yang terakhir. Saya malah mengatakan begini, Pak, ya. Saya malah mengatakan begini, Pak. Yang sahurnya pakai azan yang paling lambat, yang terakhir, ya, dan buka puasanya pakai azan yang paling cepat, itu berpotensi puasanya batal. Ya. Karena para ulama mengatakan, Pak, dalam bab ibadah itu hendaknya kita mengambil al-ihtiyat, mengambil sikap kehati-hatian. Nah, kehati-hatian itu didapatkan ketika kita mengambil momen di mana kita yakin itu puasa kita tetap sah. Dan kapan momentum puasa kita tetap sah? Ya, sahurnya kita pakai azan yang paling awal, ya. Katanya kita udah boleh berhenti tuh, ya. Sedangkan buka puasanya kita ambil yang paling akhir. Nah, itu insya Allah itu lebih aman, ya. Tapi masalah berikutnya muncul, Pak. Sekarang alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah dengan media. Ya, ada aplikasi azan, ada di televisi dan seterusnya gitu, Pak. Nah, standarnya yang mana kita pakai nih kalau ada terjadi perbedaan antara azan masjid dengan yang ada di HP kita, Pak, atau di televisi? Tapi yang di televisi, Pak, azan Jakarta ya, bukan azan Papua, Pak, ya. Ya, kalau beda lagi, azan setempat ya di televisi. Mana yang kita pakai, Pak? Azan masjid atau azan aplikasi? Kira-kira. Ada sebagian ulama kontemporer, Pak, itu bisa di searching ya di internet. Kalau nggak salah di website namanya islamweb.net. Itu sang mufti mengatakan, saya lupa siapa yang memberi fatwa. Intinya beliau berkata, Pak, hari ini media aplikasi itu bisa lebih valid daripada azan di masjid. Ya, setidaknya dengan beberapa alasan, Pak. Alasan yang pertama adalah karena muazin di masjid juga pakai aplikasi, Pak. Iya, mana ada sekarang muazin kita ngelihat matahari ketika muazan kan, tetap pakai aplikasi juga. Berarti kan sumbernya sama kan? Ya, itu satu. Yang kedua, Pak, alasan kedua, ada kemungkinan terjadi human errornya. Ya, namanya manusia kan. Dan yang ketiga, Pak, kalau kita bicara berbuka puasa, biasanya muazin itu langsung azan atau dia buka puasa dulu, Pak. Nah, ini kan juga jadi satu pertimbangan gitu. Ya kita yang di masjid mungkin bisa buka puasa sebelum dia azan gitu kan, karena kita tahu dia sudah masuk maghrib. Tapi kita yang di rumah, Pak, nunggu suara azan gitu ya. Rupanya muazinnya nggak langsung azan, ya dia makan kolak dulu, ya makan nasi padang dulu, nah kan repot juga nunggunya lama gitu. Nah maka dalam hal ini, Pak, artinya kalau di aplikasi azan kita sudah masuk waktu azan, di televisi juga begitu, masjid di dekat rumah kita belum berkumandang azan, silakan kita berbuka puasa. Ya, jadi artinya boleh kita menggunakan panduan media-media hari ini yang bisa kita temukan. Ya, tapi kalau ingin lebih hati-hati ya nggak apa-apa, nunggu azannya mulai baru kita buka puasa gitu. Nah jadi sekali lagi jemaah sekalian, inilah ya mungkin perkara yang sederhana, tetapi kalau kita abaikan ilmunya, Pak, atau kita anggap itu sepele, ini yang menjadi masalah. Belum berpuasa sudah batal. Di ujungnya, Pak, yang kita harapkan puasanya sah malah batal gitu. Nah, jadi maka kita perhatikan dua situasi dan kondisi ini agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian ya, karena waktu juga lah yang membatasi kita, sudah lewat jam 1. Mungkin kita cukupkan. Cukup atau ada yang mau bertanya, Pak? Cukup ya. Baik,
Baik, mungkin kita cukupkan dan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.